Nah, karena tata caranya harus sohe, harus berpola atau sesuai dengan contoh dari Rasulullah, maka di dalam ibadah yang sifatnya mahdo ini tidak boleh ada kreativitas, ya, tidak boleh ada inovasi. Jadi kita tidak boleh menambahi tata cara ibadah mahdo ini, apakah itu mengurangi atau menambahi atau membuat modifikasi, yaitu tidak boleh. Misalkan tentang tata cara berwudu. Tata cara berwudu itu sudah ditentukan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah, nanti kalau kita bicara tentang toharo itu ya. Dalam surat Al-Maidah sudah ditentukan, kemudian dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, maka tata cara berwudu itu ya harus seperti yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Nah, tidak boleh kita membuat kreasi-kreasi baru. Begitu juga dengan tata cara sholat misalnya. Ya, kaifiyah sholat itu sudah ditentukan oleh Allah melalui contoh dari Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat ketika aku sholat. Gitu. Di mana kita bisa mengetahui tata cara sholatnya Rasulullah? Ya, di dalam as-sunnah tadi, dalam al-hadis. Ya, sehingga kita bisa tahu bagaimana cara Rasulullah itu sholat yang benar itu. Kayaknya nanti kita pelajari sampai ke sana. Jadi dalam ibadah yang sifatnya mahdho ini sekali lagi tidak boleh ada kreativitas, tidak boleh ada inovasi-inovasi baru. Kalau ada yang membuat inovasi baru, itu yang disebut dengan bid'ah. Jadi bid'ah itu berkaitan dengan persoalan ibadah yang sifatnya mahdho. Kalau tadi ibadah yang sifatnya umum, ibadah urusan duniawiyah, silakan berkreativitas bebas-bebasnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi kalau dalam ibadah yang sifatnya khusus ini, jangan coba-coba membuat kreativitas baru. Ya, tidak ada sholat model baru, tidak ada wudhu model baru, ya, tidak ada puasa model baru, ya, tidak ada. Semuanya harus seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian prinsip yang ketiga yaitu suprarasional. Jadi dalam ibadah yang sifatnya mahdho ini suprarasional, akal tidak mampu menjangkaunya, ya, karena di luar jangkauan akal pikiran manusia. Mengapa kalau kita berwudu misalkan, atau kita batal berwudu, ya, kita keluar angin, kok yang dibasuh adalah anggota-anggota wudu, nggak usah ditanya kenapa begitu. Kenapa kalau kita sholat kok diawali dengan takbiratul ihram, kok tidak diawali dengan salam? Tidak bisa ditanya itu. Di dalam persoalan ibadah mahdho ini jangan bertanya mengapa demikian, ya, karena jawabannya tidak akan ditemukan secara rasional. Karena itu di luar jangkauan akal pikiran manusia. Nah, karena berada di luar jangkauan akal pikiran manusia, tidak bisa dinalar atau tidak terjangkau oleh nalar manusia, maka asas di dalam ibadah mahdho itu taat. Ya sudah, ditaati saja. Perintahnya begini, ya sudah, sami'na wa atokna. Ya, taati dan ikuti. Nah, inilah makanya Muhammadiyah berprinsip di dalam ibadah mahdho itu harus murni, ya, sohe tadi itu. Taati saja apa yang dicontohkan Nabi, ya sudah. Oh, Nabi kalau sholat diawali dengan takbiratul ihram, ya sudah kita ikuti dengan takbiratul ihram. Oh, cara mengangkat tangannya ketika bertakbir seperti ini, ya ikuti seperti itu, ditaati saja. Jadi tidak perlu kemudian bertanya mengapa kok demikian, mengapa kok demikian. Nah, inilah prinsip di dalam ibadah yang sifatnya mahdho. Nah, kalau kita bagi kemudian cara kesimpulannya seperti ini tadi, ada ibadah yang sifatnya umum yang terkait dengan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya dan lain-lain, tapi ada juga yang ibadah yang sifatnya khusus, misalkan toharo, ya, sholat, zakat, puasa, haji, ya, kurban, akikoh, ya, berdoa, berzikir dan lain-lain. Nah, itu semuanya termasuk dalam kategori ibadah yang sifatnya khusus atau mahdho. Nah, ini jadi ibadah yang sifatnya umum itu apa saja boleh kecuali yang dilarang, sedangkan dalam ibadah khusus semuanya dilarang kecuali ada
perintah. Di contoh-contohnya, asasnya manfaat dan madorot, asasnya kepatutan dan kesesuaian. Saya kira ini materi pertama tentang teori fikih di dalam Islam, termasuk fikih ibadah. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dan mudah-mudahan bisa untuk dipraktikkan. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan, boleh dalam bentuk chat ataupun dalam bentuk VN, ya, dalam bentuk suara. Silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan.